Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata. Jangan lupa buat teman-teman bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa membantu teman-teman semua, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk teman-teman semua, khususnya para penderita anxiety disorder, psikosomatis, dan lain sebagainya. Oke sahabat semua, pada kesempatan yang bahagia kali ini, pada kesempatan yang indah, saya ingin memberikan satu buah tips khususnya para penderita anxiety disorder dan psikosomatis di tengah-tengah pandemi ini gitu kan, di tengah-tengah suasana yang kurang nyaman untuk kita semua gitu kan. Kita diwajibkan untuk tidak takut secara berlebihan, untuk tidak panik secara berlebihan atau mengkhawatirkan hal-hal yang berbau negatif gitu sahabat. Selama kita masih menjaga kesehatan, konsumsi makanan kita, asupan yang kita makan gitu kan, untuk menambah kesehatan kita. Dan jangan lupa berolahraga, berjemur, seperti melakukan kegiatan-kegiatan ringan, pekerjaan rumah atau pekerjaan di kantor atau dan lain sebagainya gitu sahabat semua. Jadi untuk sahabat semua, teman-teman dimanapun Anda berada, untuk teman-teman yang sekarang mengalami kurang enak badan atau sedang sakit, saya mendoakan teman-teman semua agar segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi gitu sahabat, berbicara masalah kesakitan pada tubuh gitu. Terus masalah gangguan pikiran, anxiety disorder, kecemasan berlebih dan rasa panik berlebih, ataupun rasa-rasa yang gak nyaman dalam pikiran kita, seperti kita berdialog dengan pikiran kita sendiri. Jadi terlalu berisik, pikiran kita terlalu berisik, akhirnya kita tidak mendapatkan ketenangan gitu loh sahabat. Jadi ketenangan itu memang sangat amat dibutuhkan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun sebuah rasa kesakitan gitu loh sahabat. Jadi poin pertama adalah untuk teman-teman yang sulit terlepas dari gangguan pikiran. Masih banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Bang Jupri, mata ngeblur nggak, kelayangan nggak? Jadi masih banyak yang bertanya dan lain sebagainya gitu, pertanyaan-pertanyaannya tentang kesakitan, tentang sebuah penderitaan. Jadi gini, kenapa sulit keluar dari gangguan pikiran, rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa? Karena sahabat setiap harinya berasumsi negatif. Kenapa? Ya, itu mengeluh. Bayangkan sahabat, jika setiap harinya sahabat mengeluh setiap hari, terus meratapi nasib, sampai kapan saya seperti ini, saya nggak sembuh-sembuh, saya bisa sembuh nggak ya gitu. Itu yang menimbulkan ya berisiknya dalam pikiran kita, seolah-olah kita tuh berdialog dengan diri kita sendiri, cuman dengan kata-kata yang negatif gitu. Karena itu yang tertanam selama sehari
Jika kalian mengeluh selama 1 hari, terbiasa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi rasa itu tertanam, pikiran-pikiran negatif itu tertanam di pikiran bawah sadar sahabat. Secara tidak menyadari itu sudah mengafirmasi diri sendiri dengan kata-kata negatif. Oke sahabat semua, jadi bagaimana caranya? Kita mulai dengan hal-hal yang sepele dulu, yang dulu saya lakukan gitu, agar saya terbebas dari gangguan pikiran dan psikosomatis, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran negatif yang sudah mensabotase tubuh gitu. Kayak mata ngeblur atau sesak. Biasanya nih yang mengalami asam lambung. Wah, dia asam lambung karena pikiran sudah terlalu stres dengan pekerjaan, entah stres di rumah atau stres dengan lingkungan gitu. Dia sudah mulai stres, lalu asam lambung secara otomatis akan naik, dan itu bisa menimbulkan banyak sekali reaksi-reaksi dari asam lambung itu, seperti dada sesak, terus kayak tenggorokan kering dan lain sebagainya, banyak sekali. Akhirnya lama-kelamaan bisa terpuruk seperti saya waktu itu. 10 tahun bukan waktu yang sebentar sahabat. Mungkin sahabat yang baru merasakan sehari atau 2 hari atau berbulan atau berminggu-minggu gitu kan sahabat. Bagaimana rasanya gitu? Bagaimana rasanya terpenjara pikiran? Mau ke sana takut, mau ke sini takut, terus di tempat keramaian takut dan cemas. Apalagi di tempat sepi, masuk jalan gang, kayak seperti naik lift. Pokoknya tempat-tempat yang istilahnya bikin kita ngap lah, sesak napas, seperti di sini nggak ada oksigen gitu kan. Jadi semakin takut dan semakin panik gitulah sahabat semua. Jadi yang kita butuhkan apa sih ya? Satu, memang kita harus merilis atau melepaskan semua pikiran-pikiran negatif kita. Mas Yupri, saya nggak bisa. Saya udah coba tenang, tapi pikiran negatif itu terus masuk dan terus menghantui saya, seolah-olah menakuti gitu. Menakuti diri sendiri. Ya, jadi gitu sahabat. Semua itu butuh proses. Apa yang saya lakukan dulu? Ya, saya lakukan dengan konsisten gitu. Apa yang diperintahkan oleh mentor saya. Terima kasih buat mentor saya. Jadi saya lakukan terus dengan penuh semangat, optimis, saya pasti bisa gitu loh sahabat. Apa yang saya lakukan untuk merilis atau membuang pikiran-pikiran negatif kita? Yaitu satu, afirmasi, dan afirmasi. Dahsyatnya afirmasi positif atau berkata-kata positif terhadap diri sendiri selama, ya kalau bisa sih ya selamanya. Bukan untuk orang yang dengan gangguan pikiran saja, tapi orang yang sehat pun afirmasi sangat bermanfaat bagi saya, menurut saya gitu. Karena apa? Karena afirmasi itu ya satu, membangkitkan lagi semangat, jiwa semangatnya membangkitkan lagi, dan apa? Menanamkan pikiran-pikiran positif gitu. Menanamkan. Nih saya jelaskan, saya dapat ilmu. Jadi afirmasi itu berkata-kata positif kepada tubuh kita gitu. Tubuh kita ibaratkan satu cangkir atau satu gelas kopi hitam. Tubuh dan pikiran kita adalah kopi hitam, diibaratkan kopi hitam. Jadi afirmasi itu adalah air putih atau air jernih. Jika
air putih itu kita tuangkan ke dalam gelas yang penuh dengan kopi hitam. Terus walaupun kecil, air putih itu mengalir ke dalam gelas. Dan lama-lama air putih itu lama-lama mendorong kopi itu untuk keluar, meluber gitu sahabat semua. Terus setiap hari terus mengalir, dan pada akhirnya lama-kelamaan otomatis kopi dalam gelas ini akan keluar dengan sendirinya dan berganti dengan air yang jernih sahabat semua. Jadi ini adalah diibaratkan tubuh kita, pikiran kita gitu. Afirmasi yang ringan-ringan aja, yang sekiranya positif, yang bisa membuat diri kita semakin semangat, semakin percaya diri, semakin baik dan baik lagi dalam segala hal gitu loh sahabat. Jadi mulai saat ini lakukan. Biasanya para penderita anxiety disorder atau psikosomatis, mereka awalnya memang semangat tinggi, tapi baru dapat 2 atau 3 hari atau seminggu mereka sudah stop dan lupa itu semua dan menikmati lagi rasa ketakutannya, rasa sakitnya lagi, jadi menikmati lagi. Jangan mau sahabat, jangan mau menikmati rasa sakit itu. Keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena itu akan menyita waktu dan mengurung aktivitas sahabat semua gitu. Jangankan untuk bekerja keluar gitu, menjemput rezeki, di rumah aja berasa capek banget. Kebanyakan orang penderita anxiety disorder itu ingin dimengerti dan mudah baper gitu kepada siapapun dan bahkan keluarga sekalipun gitu. Nah itu jadi tidak adanya ketenangan dalam kehidupan gitu. Ingat sahabat, anxiety disorder, psikosomatis banyak memberikan kita sebuah pelajaran, terutama saya pribadi. 1, saya mudah penyabar. Saya menjadi orang yang penyabar. Terus tidak mudah marah, bisa mengontrol emosi. Yang ketiga, kita jauh lebih sehat dan mampu berpikir positif gitu. Kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Itu loh sahabat semua. Jadi saya sarankan untuk sahabat semua, kurangi rasa mengeluh, perbanyak afirmasi, mendengarkan audio afirmasi positif, banyak sekali di YouTube. Dengarkan audio untuk ketenangan jiwa dan batin gitu loh sahabat semua. Jadi agar tidak mudah dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatif gitu. Terutama sih bersyukur. Itu aja. Bersyukur. Ketemunya apa nanti? Rasa syukur. Kita bisa menikmati udara yang kita hirup dan kita hembuskan. Itu berasa sangat nikmat sekali sahabat. Kenapa saya susah dan sulit untuk keluar, lepas dari belenggu pikiran negatif, penjara pikiran, yaitu cari akar permasalahannya. Dan itu yang tahu hanya diri Anda sendiri dan diri saya sendiri. Karena setiap manusia atau setiap individu beda, setiap permasalahannya itu berbeda-beda. Entah dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah perekonomian gitu, dan lain sebagainya. Cari dulu apa akar masalahnya. Kenapa sih rasa cemas saya, rasa ketakutan saya yang berlebih itu tidak hilang-hilang dan tidak lepas-lepas. Jadi begitu sahabat semua, kita harus cari akar permasalahannya. Oh iya, saya di tempat pekerjaan tidak mendapatkan kenyamanan, selalu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ataupun, saya stres nih,
di rumah saya selalu dimarahin ataupun saya stres dengan keadaan rumah, sadarilah apapun yang terjadi hari ini, nanti dan selamanya dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi yaitu harus kita hadapi, kita harus kita jalankan, kita hadapi dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur, dengan rasa nikmat yang luar biasa. Jadi kurangi dan kurangi, bahkan hilangkan. Memang prosesnya saya juga step by step gitu loh, tidak mudah gitu. Cuman akan terasa mudah dan lancar jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan gitu. Saya bisa dan saya mampu, optimis. Itu yang terpenting. Mungkin sahabat semua ada yang dibantu dengan obat psikiater, yaitu untuk menenangkan pikiran dan merilekkan otot-otot yang tegang, saraf-saraf yang tegang seperti itu. Tidak apa-apa, terus konsisten sampai nanti dokter menyarankan untuk stop obat atau tapering off dari dokter tersebut. Ada waktu-waktunya, nanti penurunan dosis seperti itu. Dulu saya seperti itu. Bisa juga dengan dibantu dengan hipnoterapi dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan gangguan pikiran. Gitu sahabat semua. Jadi penting banget afirmasi setiap harinya. Buang rasa malas kalian, buang rasa malas, semuanya buang. Lakukan hal-hal yang sekiranya kita buat diri kita senang dan bahagia. Seperti contoh melakukan hobi, kerjakan pekerjaan yang sekiranya bisa dikerjakan dengan ketenangan. Jika kita stres, otomatis rasa kepanikan, kecemasan itu akan semakin menggebu-gebu. Karena apa? Karena memicu adrenalin. Belum lagi jantung berdebar-debar, asam lambung naik, sesak. Nah, biasanya yang sesak ini nih langsung berpikiran, aduh nanti jangan-jangan, aduh nanti aku jangan-jangan, aduh nanti aku pingsan, jangan-jangan nanti gak ada yang nolongin, nanti aku masuk rumah sakit gak ada yang nolongin, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu terlalu berisik pikirannya. Jadi lakukan aja walaupun dalam keadaan kelayangan, seperti kita melakukan kegiatan rumah yang sekiranya ringan lah. Terus kita merasakan kelayangan. Sudah, istirahat dulu. Jangan dipaksakan dan usahakan jangan berpikiran negatif. Bila perlu, kita usap dada kita atau kita tepuk dada kita. Tarik napas, olah pernapasan, atur pernapasan, dan berkata-kata positif terhadap diri kita. Wahai diriku, Jupri, aku baik-baik saja. Kita berdamai dengan rasa ketakutan ini. Kita berdamai dengan rasa yang tidak nyaman ini. Lakukan itu. Jika sudah damai, kita minum 1 gelas air putih. Lalu besoknya kita ulangi lagi. Besok kita ulangi lagi sampai sukses. Saya pernah mengalami sebuah kepanikan karena untuk sahabat semua, untuk para penderita anxiety disorder atau psikosomatis, kepanikan itu memang bisa menimbulkan trauma-trauma kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Makanya ketika panik, saya udah berdiam diri, entah di rumah, entah di tempat keramaian, atau entah di manapun gitu. Saya coba untuk menenangkan diri, cari tempat yang nyaman dan rileks. Saya duduk tenang. Karena kondisi panik itu kan jantung pasti berdebar dan sulit bernapas. Saya untuk tenang, menenangkan diri. Saya olah pernapasan sambil berbicara, oh iya ini baik-baik.
sambil menenangkan pikiran kita. Dan jangan berpikir yang macam-macam, karena itu akan memperkeruh keadaan, akan memperkacau pikiran kita. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuang energi dan bisa membuat pikiran kita semakin kacau. Cukup tenang, terima aja dulu. Terima, sadari bahwa aku sedang cemas. Sejatinya aku baik-baik saja. Dan yang terpenting atur olah pernapasan terus buang. Jika kondisinya sedikit terkendali, sudah sedikit terkendali, karena kan masih lemas biasanya, sudah sedikit terkendali, baru kita masukkan kata-kata positif. Wahai Jupri, aku baik-baik saja. Sejatinya aku sehat. Dan aku menyadari rasa ketakutan dan kecemasan ini hanya sementara. Terus kita serang dengan kata-kata positif. Insya Allah itu akan membantu. Dan jangan sesekali berpikir negatif. Ketika panik, jangan-jangan hidup saya akan berakhir nih. Waduh, itu akan semakin kacau, mengacaukan pola pikir kita. Itu semakin kacau. Wah, pokoknya kacau. Jadi gitulah. Itu sedikit tips dari saya. Dimanapun dan kapanpun, ketika kita mengalami itu semua, ya kita cukup menerima dan tenang aja. Gitu. Dan lagi untuk sahabat semua, jangan lupa untuk terus kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, berdoa, ikhtiar dengan berdoa kepada Allah agar semuanya diberikan kelancaran, agar teman-teman semua dapat terbebas dari gangguan pikiran dan gangguan kecemasan. Terus kurangi rasa amarah, rasa dendam, rasa iri hati gitu. Karena anxiety ini luar biasa, banyak sekali memberikan pelajaran gitu. Ikhlaskan, maafkan, dan lepaskan masa lalu yang sekiranya membuat diri kita tidak nyaman. Mulai hari ini, nanti, dan selamanya, aku memilih untuk bangkit dari keterpurukan ini demi orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai. Hidup ini untuk dinikmati. Dengan cara apa? Bersyukur. Itu aja. Oke sahabat, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Sedikit tips dan motivasi untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua mampu dan bisa bangkit. Saya doakan, saya dukung, dan saya support untuk teman-teman semua agar bisa terlepas dari gangguan dan penjara pikiran yang selama ini teman-teman rasakan. Oke, sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan agar kita semakin powerful, semakin sehat, dan semakin tenang dan damai lagi. Tetap semangat konsumsi makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan fit. Perbanyak minum air putih, lakukan olah pernapasan, afirmasi, dengarkan audio afirmasi positif, dan perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin dan lain sebagainya, olahraga, agar kita semua tetap sehat dan semangat. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.